Siapa? Oke. Assalamualaikum di program podcast Jab TV bersama Pak Ketua Pak Surya. Suryadi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bahas terkait dengan Ketua Umum terpilih kami pusat ya. Keluarga alumni kami pusat. Ya, Pak. Pimpinan nasional. Nasional ya. Pak Ketua apa nih terkait mengenai terpilih menjadi ketua apa nih Ketua? Ya, pertama kongres kali ini memang berjalan lancar, sukses, penuh dengan suasana yang kondusif dan kekeluargaan. Kemudian berhasil memilih pimpinan nasional dan saya diamanahkan oleh peserta kongres untuk menjadi ketua umum. Nah, mengenai terpilih ketua umum pusat kami, apa nih akan difokuskan nih? Ya, biasanya kalau sudah terpilih ketua umum, tugas saya adalah menyelesaikan seluruh kepengurusan, baru kemudian kita akan menyusun program kerja dalam rapat pimpinan nasional. Nah, apa nih harapan Anda ke depan nih Pak Ketua menjadi ketua umum kami nih? Ya, kami atau keluarga alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ini merupakan beranggotakan dari seluruh alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang dulu berdiri tahun 98. Jadi kami ini dulu kami ini dulu yang salah satu yang melahirkan reformasi, tentu bersama elemen yang lain. Nah, tentu kami merasa punya relevansi, punya hak untuk terus terlibat mengawal reformasi di saat ini begitu ya. Oleh karena itu kami berhimpun dalam satu organisasi yang bernama Keluarga Alumni Kami. Pak Ketua, mengenai tanggapan betul nih setelah menjadi ketua kami pusat, apa nih hal-hal yang segera akan dibenahi masalah negara atau masalah apa? Mungkin sosial, politik gimana? Ya. Apanya nih? Ya, kita tahu bahwa masalah bangsa kita hari ini kan sangat kompleks. Oleh karena itu penyelesaiannya juga harus multidimensi dan harus dikerjakan oleh banyak orang. Nah, kami dan alumninya yang merupakan salah satu komponen bangsa tentu siap berkolaborasi baik secara personal seluruh anggota dan alumni dan juga secara organisasi dengan elemen-elemen yang lain untuk terlibat dalam problem kompleksitas yang kita hadapi ya, tidak saja di Indonesia tapi juga berkiprah secara global. Nah, hal-hal yang global mengenai masalah utang, masalah korupsi, masalah kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Nah, apa nih akan dibenahi oleh kami pusat? Ya, seperti tadi tim apa gitulah begini. Ya, memang kita harus identifikasi dulu masalah kita. Ada masalah yang memang sektoral, lalu dari sektor-sektor yang bermasalah ini kemudian kita bisa menemukan kira-kira faktor utamanya apa. Nah, kami akan melakukan identifikasi juga secara internal. Potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh kami, alumni kami ini kira-kira di mana kami bisa optimal berperan di situ. Nah, inilah yang akan saya konsolidasikan bersama pengurus yang lain. Karena kita punya anggota cukup banyak ya, termasuk juga secara kualitas mereka sudah berkiprah di berbagai sektor pengabdian. Nah, ini harus kita konsolidasikan supaya lebih optimal lagi di dalam partisipasi mereka terlibat dalam penyelesaian kompleksitas yang dihadapi oleh bangsa. Atau kalau istilah lapangannya ini kan bangsa kita sedang menghadapi masalah yang ruwet dan pendekatannya juga harus menggunakan pendekatan yang kompleks ya, dan harus dikerjakan dengan kolaborasi. Kami dan alumninya siap berkolaborasi. Nah, terkait kolaborasi kami pusat ke gimana nih? Ke caranya supaya bisa ke pihak rezim lah gimana nanti? Ya. Pertama, kami secara internal akan melakukan konsolidasi baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Nanti akan ada musyawarah-musyawarah di tingkat provinsi dan kabupaten. Lalu ke eksternal kita punya moto kolaborasi. Kami akan berkolaborasi dengan siapapun, termasuk dengan pemerintah, kemudian dengan kekuatan-kekuatan yang di luar pemerintahan. Selama misalnya pemerintah ini punya program-program yang merupakan solusi atas masalah, maka kita akan dukung. Tetapi kalau ternyata kebijakan-kebijakannya memang bagian dari masalah itu, ini akan kami kritisi dan kami bersama alumninya siap untuk garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah. Nah, kembali masalah pemerintahan nih. Apa tanggapan Pak Ketua nih mengenai capres nih? Ya, karena geramnya nih, kemana nih arah ini kami nih? Ya, tentu kalau secara institusi kami punya mekanisme ketika dalam menentukan sikap
secara politis ya. Walaupun juga tidak ada kewajiban bahwa kami ini harus berpihak kepada siapa ya, karena kita bukan partai politik gitu. Tapi juga tidak ada larangan. Ya, tapi kami mencermati dulu dinamikanya, baik itu dinamika di internal anggota kami maupun juga dinamika politik nasional yang sedang berkembang. Yang jelas kami tidak ingin menjadi penonton, kita akan menjadi peserta aktif dalam setiap momen-momen, baik itu momen politik, momen sosial, momen budaya, ya momen-momen pembangunan, kita akan hadir di situ. Pak Ketua, tanggapan apa nih mengenai lagi ramainya nih capres masih apa ini gitu, masih belum apa nih terbelah nih, gimana tanggapannya? Ya saya kira ini kan siklus 5 tahunan, akan ada perhelatan akbar dalam pemilihan anggota legislatif, demikian juga pilpres, bahkan nanti akan ada pilkada juga. Saya kira sangat wajar dinamika itu kemudian sangat terasa hari-hari ini, dan menurut saya itu wajar saja. Yang penting misalnya beberapa hari yang lalu Pak Jokowi dengan relawannya melakukan konsolidasi. Ya sebagai politisi dan kekuatan politik, kekuatan sosial politik di Indonesia, ya itu silakan saja melakukan konsolidasi. Asalkan Jokowi sebagai presiden, sebagai simbol negara, tentu harus punya batasan-batasan. Jangan sampai kemudian aset-aset negara atau kewenangan-kewenangan yang ada sebagai simbol negara itu kemudian dikonsolidasikan untuk kepentingan yang menurut saya nanti tidak wajar gitu. Itu yang akan kita awasi. Nah, kembali ke calon presiden, kami apa ke mana? Apa ke Anies atau kemana? Ya kami tentu tidak sampai ke orang ya. Ya nanti kami akan cermati dulu dinamikanya seperti apa. Prinsipnya tidak ada kewajiban kami untuk memilih presiden, tapi juga tidak ada larangan. Ya, yang jelas kita nikmati dinamikanya, dinamika di internal anggota KKB maupun dinamika politik nasional. Nah, coba tanggapan mengenai bencana alam di Prai senior nih. Apa nih kami akan di donasi apa? Iya, kita ini kan Indonesia secara keseluruhan punya wilayah dengan karakteristik yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis bencana. Ya, mulai dari bencana tsunami, kemudian bencana gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah ketika terjadi bencana seperti di Cianjur, rescue ya, tanggap daruratnya, dan kami juga sudah aktif di situ. Dan yang paling penting juga ini kan bencana kita berulang, maka antisipasi jangka panjang itu juga harus kita persiapkan. Misalnya ketika kita sadar bahwa daerah kita adalah rawan gempa, maka diperlukan bangunan-bangunan rumah tinggal maupun fasilitas publik itu harus didesain, dirancang, dibangun agar tahan gempa. Nah, sepertinya ini yang belum dilakukan oleh pemerintah. Misalnya saya sendiri secara pribadi mengusulkan agar pemerintah itu mengangkat ada penyuluh bangunan. Ya, kalau di pertanian itu ada penyuluh pertanian, maka perlu ada pemerintah memfasilitasi. Begitu warga ingin membangun rumah, itu mereka harus dibantu ini perencanaannya supaya rumah yang dibangun ini sesuai dengan konstruksi tahan gempa gitu. Supaya bisa mengantisipasi, melakukan mitigasi terhadap kemungkinan bencana. Jangan sampai masyarakat kita karena keterbatasan pengetahuan akhirnya membangun rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis standar tahan gempa. Saya kira ini penting dan kami juga akan berperan di situ. Kami ada sana relawan ke. Ya, relawan kita sudah ada di lapangan, baik secara pribadi maupun juga secara kelembagaan. Karena DNA kami dan kami itu memang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, kena bencana alam ya. Ya, bencana alam. Nah, kembali ke kami nih, Pak Ketua, pan kami ada nggak semacam aksi mengenai tolak RUKP, terus ada Beslau? Ya, selama ini memang kami itu kan punya anggota tersebar di seluruh sektor pengabdian. Ada yang di pemerintahan, ada yang di sektor swasta, ada juga yang di dunia pendidikan gitu. Dan masing-masing sudah
berkontribusi di sektornya, termasuk juga di NGO-NGO yang konsen misalnya mengawasi jalannya pemerintahan. Walaupun tidak semuanya secara resmi menggunakan bendera atau kop dari Kakami, tapi yang penting itu adalah kontribusi anggota Kakami di tengah-tengah masyarakat. Oke. Untuk terakhir nih, mungkin tips nih bagaimana kami bisa bertahan nih. Ya, Kakami ini dilahirkan bersamaan dengan reformasi dan kami punya ide dan gagasan yang insya Allah kami yakini gagasan dan besar, dan biasanya organisasi itu akan bertahan apabila dia memiliki ide dan gagasan, dan dengan itu insya Allah kami akan eksis ya. Walaupun dibanding dengan ormas-ormas yang lain kita termasuk baru kan? Ya, tapi kami sudah cukup eksis ya, insya Allah dengan konsolidasi melalui kongres ini akan mengokohkan eksistensi kami dalam berpartisipasi untuk pembangunan di Indonesia. Cukup. Tambahan? Makasih. Oke, makasih Pak Ketua. Ya, demikian kita ngobrol nanti dengan Pak Ketua Umum KKMI Pusat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.